Oke, sudah mulai. Oke, saya cek untuk share screen ya Pak Adan ya. Boleh, siap. Udah host. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah. Oke, ini tampilan bagian depan ya, aplikasi Quotes. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan nanti untuk masuk ke member area sesuai dengan ID dan passwordnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai email marketing ya. Jadi, fungsi yang saya jelaskan nanti lebih untuk ke email marketing. Karena sesi ini khusus untuk email marketing seperti itu. Bagaimana untuk cara menyetingnya, terus copyright untuk mengirimnya seperti apa. Nanti contoh-contohnya saya akan jelaskan step by step. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi pertama menu di sini kita bisa klik di menu pengaturan. Ya, di sini ada pilihan ya, ada profile, ada WhatsApp server, email server, kemudian ada dokumentasi API. Nah, ini kita cukup pilih aja yang email server ya, Bapak Ibu. Yang dokumentasi API itu yang akan dipasang rencana dari Sejoli ya? Betul, Bapak. Oh, mantap. Yang punya Sejoli itu bisa pakai tuh. Mantap Iya. tuh. Nah, untuk menu di sini, untuk Bapak Ibu mungkin yang belum menambahkan server email, otomatis akan kosong. Jadi, kita nanti akan praktek mulai dari menambahkan email yang untuk nanti kita untuk mengirim email tersebut ke beberapa banyak email seperti itu. Nah, untuk pertama Bapak Ibu harus mempunyai yang namanya hosting ya Bapak Ibu, hosting email. Ini siapa ya Bapak Ibu yang mungkin sudah punya website sebelumnya ya? Mungkin sudah punya hosting supaya nanti nyantol ya apa yang saya jelaskan ke Bapak Ibu. Karena untuk menggunakan email ini Bapak Ibu harus memiliki namanya hosting ya. Ya, sebetulnya sudah ada materinya dulu, cara beli website, beli hosting gitu kan. Cuman ada yang praktek, ada yang belum gitu kan. Apa Mas, ini aja, dilanjut aja. Nanti biasanya dia dibantu oleh operatornya biasanya. Dia beli ke orang, orangnya yang nyetingin gitu. Oke Bapak. Oke, yang pertama nanti Bapak Ibu setelah bisa login ke cPanel ya, ke hosting pelayanan yang dibeli Bapak Ibu, nanti bisa masuk ke menu cPanel seperti ini tampilannya. Mohon maaf, ini untuk share screen saya sudah tampil Pak Adan ya? Sudah. Oke, di sini ada menu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, untuk email kita cukup memilih aja yang di sini ada email account ya. Kita klik saja. Ini tampilan umum cPanel Mas ya, semuanya pasti tampilannya seperti ini ya? Betul Pak, untuk cPanel semuanya sama ya. Pasti ya, kalau kita hosting ya. Sudah standar dari develop masing-masing, semua tampilannya sama. Ya, jadi Bapak Ibu yang teman-teman yang di sini merasa, oh saya belinya ke orang, rekaman ini dikasih gitu ya? Iya. Rekaman ini dikasih. Dijain sama. Di sini kita kan ada beberapa banyak email ya. Salah satunya sudah saya tautkan ke sistem quote sendiri. Nah, saya mau mempraktekkan gimana caranya untuk memulai dari awal ya. Saya mau mencoba create email baru. Oke, di sini kita coba misalkan support gitu ya. Otomatis ekstensi nanti mengikuti dari domain tersebut. Nah, kita menggunakan domain quotes.tech. Lebih profesional Mas ya? Ya, lebih profesional Pak ya. Kalau untuk company nanti lebih branding lah ya gitu. Ya. Kemudian kita bisa masukkan password di sini ya. Bisa generate dari bawaan langsung atau kita bisa di sini membuat passwordnya sesuai dengan kita masing-masing. Asalkan nanti ingat aja. Karena nanti untuk integrasi ke quotes itu ada permintaan password. Jadi saya akan buat ini passwordnya standar ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah sudah, Bapak Ibu cukup di sini create aja. Oke, di sini ada permintaan ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa yang layanan itu sangat inskripsinya sangat kuat, jadi harus menyertakan paling tidak ada karakter ya. Jadi saya coba lagi.
Oke, jadi untuk password sendiri harus ternyata saya pakainya Domainesia ya untuk penyedia hostingnya. Ternyata tidak bisa untuk 6 karakter ya. Jadi harus lebih kuat lagi seperti itu. Ini saya coba menggunakan kata sandiku 2021 ya. Ternyata langsung di sini bisa ya. Nah, setelah sudah di sini kita tinggal klik tombol create. Nanti otomatis di sini akan bertambah Bapak Ibu. Ini ya email yang saya barusan buat ini ya. support@quotes.tech. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu untuk konfigurasinya cukup klik di connect device. Maka nanti akan diarahkan untuk setup mail client-nya ya untuk penyedia hosting masing-masing nanti ya. Nah, kita memerlukan yang untuk kita integrasikan menggunakan yang non SSL ya Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan yang ini. Oke, sampai di sini kita sudah tahu untuk username, password, kemudian incoming servernya sama server keluarnya kita sudah tahu ya di sini. Kita kembali lagi ke menu codes di sini ya. Kemudian kita bisa tambah baru. Jangan lupa Bapak Ibu, di sini server yang kita gunakan karena memakai hosting luar, maka kita pakainya yang custom ya. Kita gunakan custom karena supaya nanti kita bisa mengirim emailnya itu bisa banyak lah ya. Kalau Gmail soalnya dibatasin ya, jadi kita sarankan untuk menggunakan hosting dari pihak luar. Nah, kita pilih di sini servernya custom, kemudian kita pilih host. Nah, di sini kita bisa cek host yang digunakan oleh penyedia hostingnya. Ya, kita masukkan untuk hostnya, pastikan menggunakan host di server incoming ya. Kita copy, kemudian kita taruh di sini ya, seperti ini. Pastikan jangan ada spasi, kita cek lagi ya. Oke, setelah itu driver di sini menggunakan SMTP karena kita menggunakan program SMTP ya. Kemudian ada port. Portnya kita menggunakan namanya TLS. Oh, maaf. Portnya kita menggunakan port logging server ataupun server keluar. Di sini ada 587 ya. Portnya 587 Bapak Ibu. Iya. Ya, di sini ya, kita copy ya. Dan beda-beda ya tiap orang ya. Ya, nanti beda-beda Pak. Setiap penyedia layanan ya. Jadi nanti pastikan berpacuan kepada cPanel tadi, Pak. Iya, iya. Kalau SMTP ini sama semua ya? Kalau SMTP sama semua. Wah, 587 sesuai dengan portnya masing-masing. Betul, Pak. Seperti itu. Kemudian enkripsinya ini standar ya, kita pakai TLS. TLS, tinggal ketik aja TLS gitu ya. TLS. Oke. Kemudian di sini ada nama email. Ini nanti gini, nama email itu yang akan tampil di saat diterima oleh orang itu nanti akan tampil namanya apa. Misalkan kita coba di sini support ya. Nah, seperti ini. Maka nanti akan tampil di kotak masuk akan tampil namanya port seperti itu. Nanti sesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian ada username atau alamat email. Kita menggunakan yang ini ya, username. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian password. Tadi passwordnya kita ketik. Oke, passwordnya sudah saya masukkan. Kemudian klik simpan. Oke, setelah di sini sudah tampil ya, kita menggunakan tadi yang paling bawah yang nomor 3. Kita bisa cek dulu sebelum mengirim, kita cek dulu ke email kita. Bisa terkirim apa tidak. Kalau untuk awal biasanya agak lama ya, setelah itu baru ya. Ini sudah terkirim ya Bapak Ibu? Sudah terkirim, saya cek di email ya. Email saya di
Oke, coba kita reload. Ya, ini ya Bapak Ibu, bisa lihat sendiri. Langsung masuk ya, support code gitu ya. Langsung masuk, di sini ada namanya support code. Kemudian karena tadi hanya tes pesan, isinya cuma info tes email seperti itu. Ini udah dari bawaannya. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian sekarang kita mau coba praktek untuk kirim ke sungguhan nih email database saya ya. Kita nanti akan coba. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah ini sudah email server sudah running ya, sudah jalan, kita tes sudah masuk, Bapak Ibu bisa di sini masuk ke menu kirim pesan. Kemudian bisa pilih di sini ada kirim email, silakan Bapak Ibu klik nanti. Oke, seperti ini. Kemudian kita siapkan pesan baru. Nah, kita bisa di sini pilih ya. Jangan lupa server emailnya nanti bisa dibeda-bedakan ya. Kita menggunakan yang support. Nah, yang ini ya, kita sudah benar. Karena email saya dalam bentuk Excel, maka saya menggunakan di sini tujuannya ke upload data. Sedangkan kalau emailnya itu sudah include dengan kontak, maka kita bisa pilih member di sini. Ya, kalau member berarti nanti kita diarahkan untuk memilih kategori, Bapak Ibu. Nah, karena kita mau menggunakan data saya itu di luar ya di Excel, maka kita menggunakan upload data di sini. Otomatis nanti akan diarahkan untuk mencari, nanti diarahkan ke folder ya. Ataupun nanti Bapak Ibu bisa menggunakan format download di sini ya. Saya besarin sebentar. Nah, ini adalah formatnya nanti Bapak Ibu. Ya, formatnya seperti ini. Saya bukan dulu ya. Formatnya ini. Belum muncul Mas, mungkin diganti ke Excel dulu. Oh iya. Sudah di stop screen dulu? Langsung di ini lagi. Sudah. Saya stop sharing dulu ya. Oh, udah. Oke, jadi formatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada berapa tadi ya? Nama-namanya nggak ada, Mas? Karena saya ini ambilnya dari ini, Pak ya, dari Instagram. Namanya nggak saya ambil karena namanya nggak itu ya. Oh, kalau ada namanya bisa nyambut satu-satu ya. Pak Budi, itunya ya. Mungkin ada info 1 juga, Pak Budi, pemilik mobil ini, nomor ini, tanggal jatuh tempo ini bisa ya. Betul. Jadi kalau mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang nanti sudah memang itu kontak valid ya, bisa simpannya di kontak, jangan upload data. Nah, karena ini kan saya carinya di acak ya, random gitu di sosmed. Nah, kemudian saya dapat, otomatis namanya itu ada yang ya aneh-aneh gitulah, mending nggak saya kasih aja gitu. Ya. Jadi parameter sama seperti kirim WhatsApp. Di sini ada nama, ada sapaan, kemudian panggilan. Dan nanti pun kalau misalkan ada pun juga bisa sih sebetulnya. Cuman karena saya hanya ingin ngirimnya email saja, maka yang saya isi hanya di kolom email. Selebihnya saya kosongin. Ya, ini kosong ya. Kosong ya, betul. Nah, kemudian saya kembali lagi ke code. Oke, di sini kita klik telusuri. Kemudian kita pilih. Saya coba yang seperti ini ya. Di sini udah tampil email 4.xls. Kemudian kita tinggal isikan aja judulnya di sini. Misalkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pesan nanti bisa HTML ya.
Nah, karena saya sudah menyiapkan sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan formatnya untuk tampil ya Bapak Ibu untuk share screen saya ya. Ya, tampil. Ini saya sudah menyiapkan untuk template undangan ya. Saya taruhnya brosurnya Mas, yang lama itu. Iya, nanti saya ganti, Pak. Wah, boleh nih kata-katanya di-share juga nih kata-katanya ini. Nah. Oh, boleh Pak. Nanti saya masukkan di copywriting ini ya, copywriting yang pernah kita share ya. Boleh Pak. Mantap. Nah, kemudian supaya mudah aja saya seharusnya dibuat ya. Kemudian kita bisa select all, kita copy. Oh, kita buat di Word dulu supaya rapi gitu ya. Ya. Nah, terus di copy all. Ya, betul, Pak. Gambar pun tercopy ya. Ya. Oke. Tercopy, Pak. Kalau Word otomatis tercopy. Kemudian di sini ada tempel dari Word, kita klik. Iya, kemudian CTRL-V. Tempel dari Word. Nah, daftar sekarang dan YouTube-nya pun dari Word juga itu. Saya buatnya dari Word, Pak, ya. Sama link YouTube-nya juga ya? Ya, jadi kalau mau buat di sini juga bisa. Jadi nanti tinggal gini, Pak. Kita bisa klik flyernya ini, misalnya mau ganti ya. Gambar, oke. Kita klik. Kita harus buat link, Pak. Jadi gambarnya itu nanti berdasarkan link ya. Ya sudah pernah di-upload. Jadi flyernya bisa di-upload dulu. Oke. Kita upload. Tadi saya sudah upload flyer terbaru yang ini ya. Saya menggunakan yang ini. Nah, kita bisa copy. Bapak Ibu bisa menggunakan imgbb.com ataupun Force Image untuk upload gambar ya. Atau di web masing-masing juga boleh kan ya? Boleh, Pak. Untuk menaikkan SEO. Ya, betul. Ini saya mau ganti. Saya tadi udah. Kalau dari Word dia ngambil linknya dari mana Mas ya? Dari Word-nya? Ada Pak, tautkan link itu ada di Word, ada fiturnya. Nggak, maksudnya tadi kan gambarnya di copy ke Word, begitu di copy ke sini kan jadi gambar tuh. Itu harus link dulu Pak, jadi kita pada saat membuat Word kita, ya dasarnya kita membuat link dulu. Jadi gambarnya kita online kan gitu Pak. Oh gitu, oke. Ya. Nah misalkan mau diganti tinggal linknya yang terbaru yang mana kita bisa ganti. Oke. Ini otomatis ganti ya. Ya. Kemudian ini preview untuk resolusinya. Mungkin kalau kurang lebar atau terlalu lebar nanti bisa diatur di sini lebarnya ya. Ini misal saya ganti 400 nanti otomatis berubah. Nah. Seperti ini kemudian misalkan mau digambar itu kita mau kasih tautan URL juga bisa Pak nanti Pak. Diklik langsung ke arah itu, register gitu ya. Betul. Ya, misalkan daftar sekarang. Nah, diarahkan daftar kemana? Itu bisa dikasih link URL nanti. Karena yang flyer nggak ada, kita tidak kasih URL ya. Kemudian kita oke. Kalau dikiranya terlalu kecil bisa kita edit. Kita klik kemudian kita perbesar di ukurannya ya. Misalkan 800 mungkin. Kalau terlalu besar bisa dikecilin lagi. Kita klik mungkin 650. Oke. Nah, kalau sudah cukup, kita bisa setting yang lain. Di sini saya mungkin akan kita gedein ya menggunakan font di sini kita heading 3 ya, biar agak jelas. Dan kita turunin lagi. Nah, di sini nanti kalau
database-nya ada nama atau sapaannya, kita bisa sebut nama ya. Menggunakan parameter sapaan nama. Oke. Berhubung data saya random dan saya tidak tahu namanya, maka saya tulis saja sahabat di tempat seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin mempunyai list ataupun lead-nya mungkin dari FB Ad atau IG Ad, itu keren banget nanti karena bisa nyebut namanya ya. Oke, kita bikin heading 3 juga supaya lebih besar. Kemudian ini juga kita gedein. Kita rubah tanggalnya jadi tanggal 13 ya, Mas? Seminar. Yes. 13 ya. Kemudian kita cek ini gambar YouTube ini kita arahkan untuk ke YouTube ya di sini. Ini YouTube saya buat sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri ya. Yang penting ada link YouTube-nya di sini. Kalau mau diarahkan untuk pemirsa yang menonton bisa. Sekalian nanti nambah jam tayang juga. Itu. Untuk ukuran saya tidak rubah ya, di sini sudah cukup. Oke, kemudian di sini kita berikan manfaatnya apa? Misalkan orang mengikuti seminar, saya besarkan juga. Terakhir di sini ada tombol daftar. Nah, di sini kita bisa menambahkan tautan daftar melalui link referralnya Bapak Ibu semua. Jadi nanti orang klik daftar sekarang otomatis nanti akan mengarahnya ke website seminar Market Revolution. Seperti itu. Domain pakai XYZ paling murah kayaknya atau gratis Mas ya? Murah itu Pak. Yang penting cakep aja lah. Daripada Bitly itu ya mungkin lebih cakep. Iya Pak. Domain ya. Oh, jadi murah aja Pak. Yang penting cakep aja. Mantap. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga saya mau bikin di ya. Terlalu besar. Ini previewnya seperti ini nanti. Setelah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung kirim aja. Kita klik kirim. Lihat previewnya di mana Mas? Previewnya? Ya Pak. Lihat previewnya di mana? Previewnya? Previewnya nanti kalau yang email ya Pak, itu bisa kita lihat di inbox-nya ya Pak. Nggak mestinya sebelum kirim, biasanya kan ada kayak preview gitu. Langsung ya? Langsung. Nah ini tadi data 970-nya valid, ini yang satu invalid, kemungkinan emailnya mungkin email salah. Oke. Kita back. Nah ini. Berarti yang dipakai hostingnya masing-masing member ya? Iya betul. Ya. Jadi kalau misalkan dia mainnya spam yang diblokir ya hostingnya masing-masing ya? Betul Pak. Nah makanya jangan ini ya email yang langsung promosi mungkin. Kalau bisa bangun kedekatan atau mungkin tadi ada database yang di list dulu Mas ya? Gitu. Ya pertama itu sama kalau bisa linknya itu dalam bentuk gambar tadi Pak supaya tidak dianggap spam ya Pak ya. Betul. Kecuali email-email kadang-kadang mereka itu share umum di manapun itu kan berarti memang email publik dia ya. Iya betul. Nah kalau ini kan Mas Riki ngambil dari Instagram dan sebagainya mereka memang siap di email siapapun gitu ya. Karena ada juga email Pak. Kenapa? Berarti kan kalau emailnya ditaruh publik berarti siap untuk di email kan? Kan ada juga yang mereka itu ngambil dari marketing kartu kredit itu nggak disarankan ya karena mereka kadang emailnya private dan sebagainya itu biasanya akan di report blokir hosting teman-teman yang kena blokir ya. Iya betul. Nah
Nah, sama untuk Oh, sudah terikut ya, terkirim udah semuanya ya. ya cepat tidaknya ini tergantung hosting Pak biasanya ya. Oke. Oh, mantap. Kalau lihat previewnya terkirimnya di mana, Mas? Di Ya emailnya, Pak. di emailnya support quote text atau di mana? Nah, coba saya Di cek sini ya. ada ya, Ini report sudah terkirimnya ya. dicek Untuk mengecek sama nggak tampilan yang kita buat dengan terkirimnya gitu kan? belum? Yang kode tag. Aduh, sebentar. Oh iya, terkirim ya di send itu Ada ya. ya Pak ya? Mana yang terkirim, Mas? Yang send. Ya, ini terkirim Pak yang ini. Nah, Tapi yang seperti tampilannya, yang gambarannya. yang yang undelivered ini kemungkinan emailnya itu nggak mau dikirim ya. Ini contohnya email.net ini kan kemungkinan nggak ada nih Pak. Oh iya, iya. Ini, Yang nah kalau ini yang indikasi spam seperti ini Pak. oh Jadi ada nanti ada keterangannya ya. oh Nah ini dia terkirim Pak ini Pak, oke. yang terkirim Nah, ya. iya, iya. Ada juga yang report spam ya. Ya tetap ada Pak. Cuman Cuma kita kan cuma biasanya survei menurut tim juga yang pernah email itu yang report paling nggak sama 1% kayaknya ya. kemarin saya ngirim berapa ya? 5 ribuan kalau nggak salah ya. 5.000, yang spam berapa? Yang spam sekitar 50-an, Berarti nggak sampai 1% ya. yang gagal terkirim atau undelivered itu sekitar 100-an lah. Oh, berarti yang lain terkirim ya. Iya. Mantap. Boleh lihat Mas, hasil sama persis ya tampilannya ya, yang terkirim. Ini Pak. Sebentar. Sama Pak harusnya. Oh, sama ya, itu gambar brosurnya Mas loading ya. Ya loading. Oh, oke. Lebih bagus lagi sih ada kasih preview Mas. Jadi sebelum kita kirim kita bisa ngecek lagi linknya betul nggak ini sebagainya. Atau ya dari itunya ya sebelum ngirim dicek lagi ya. Iya, ya nanti coba Oh, kita ini ya Pak, kita rundingkan untuk kasih preview ya. ya preview atau mungkin ya kita bisa ngecek dulu sih dari sebelum ngirim kita cek dulu ya. Iya, siap. Nah. Dan info terbaru di WA pun ada menu unsubscribe bentar lagi ya. Keren tuh. WA dan email nanti ada menu unsubscribe. Jadi kalau misalkan mereka contoh MGS hari ini ya. MGS hari ini besok kita reminder lagi dari tim. Kemudian teman-teman merasa terganggu dengan reminder MGS, nanti ada menu pilihan unsubscribe nggak dapat WA lagi. Betul ya Mas ya? Yang unsubscribe-nya ya. Iya, betul seperti itu. Jadi WA pun nanti bisa di unsubscribe ya. Jadi supaya betul-betul teman-teman WA itu pada orang yang memang membutuhkan. Jadi merasa terganggu langsung dia aja unsubscribe gitu. Ya, jadi misalkan orang tidak mau Hmm. menerima lagi ya tinggal unsub Iya, udah. betul. Karena lebih safe juga ya bagi pengirimnya. Kalau misalkan di laporan blok spam Iya, betul. itu bisa keblokir nomornya itu. Tapi kalau satu enggak, kalau banyak baru diblokir. Oke, mantap. Udah terkirim, udah report terkirim berapa itu, Mas? Kira 108 ya Pak ya. wah, 108. Perkiraan kalau 1.000 berapa butuh berapa menit tuh? Kembali lagi Pak ke hosting ya Pak ya. Oh, tapi kalau dari kecepatan WA dan email, cepatan email ya. 4 email ya. Oh, itu ya, teman-teman kalau misalkan datanya 10.000 atau lebih, email juga recommended ya. Kalau WA mungkin seharian baru kirim gitu. Gitu ya. Jadi lebih cepat email untuk dalam kategori program Blast nih ya. Keren Ini ada banget. yang balas Pak, cuman ini karena agak lemot ya. Hostingnya hosting murah sih Pak. Oh, iya, iya. Ada kok yang balas gitu juga ada. Oh iya, jadi hostingnya silakan pilih sesuai kebutuhan aja ya. Kalau kirim 1 2 ya. Ada yang balas juga, ada yang report juga ya. Ada Pak, ada. Apalagi Kemarin juga ada. penawarannya itu gratis ya udah orang biasanya nggak banyak mikir gitu ya. Iya. Mantap, mantap. Kalau pakai pola TikTok juga mungkin lebih lebih baik lagi. Cuman ya Oh kalau iya. kan karena jarang dibuka, makanya saya langsung share aja, langsung ke poinnya. Kalau ya biasanya TikTok saya. Siap, siap.
Kalau Gmail dia per jam maksimal berapa, Mas? Kalau Gmail lebih ketat lagi, Pak. Oh, ada panduannya juga ya pakai setting Gmail ya? Ada, cuman Recommended ya? ya. Mending Pertama, yaitu tadi untuk pengirimannya dibatasin. Per jam itu jadi bisa 100 kalau nggak salah kemarin. ya, per jam 100 ya. Berarti Ya. nanti lagi itu. Lebih ke hosting kalau menurut saya lebih Ya. lebih leluasa lah gitu. Oh, oke Bu Ilma, kalau diulang nanti tinggal putar rekamannya. Jangan khawatir. Langsung kita upload siang langsung jadi ya rekamannya ya. Oke, biar pertanyaan yang apa? Yang belum di-share aja gitu ya. Oke, thank you Bu Ilma ya. Mungkin kita kena batasan kirim email dari hosting ya? Bisa nggak itu Mas? Batasan email dari hosting Mas? Sesuai dengan provider. Nanti misalkan sebelum beli usahakan tanya dulu untuk kapasitasnya karena beda-beda. Oh iya ya, berapa giga gitu ya? Iya. Ya, kalau teman-teman meskipun emailnya cuma sedikit tapi kirimnya video 2 giga ya udah selesai. Jadi sesuai dengan provider nanti yang betul. Tapi kalau emailnya sering hanya kata-kata aja masih aman. Ya. Dan hosting ini nggak begitu mahal banget kan Mas ya, per bulan paling berapa itu? Ada yang hosting per tahun ya Pak ya? Iya, per 6 bulan, per 6 bulan, per 3 bulan, per bulan rata 50.000? Ada? Per 6 bulan kemarin kalau nggak salah 380-an Pak. Nah, berarti nggak sampai ya 50.000-an, betul ya? Iya. Ya, 50.000-an itu pun bayar ke hosting masing-masing, bukan ke code, bukan ya? Iya. Ya, recommended. Nah, misalkan mau yang gratisan, emailnya masih sedikit, ya udah Gmail aja, bisa Gmail. Tapi ya itu per jam hanya bisa 100 kirimnya kan? Ini aja udah ratusan lebih nih yang terkirim. Gitu. Cara mau take quote ada di waktu beli hostingnya Pak, ada pilihan mau yang berapa per bulan gitu, berapa giga ada. Oke mantap. Yuk ada lagi pertanyaan? Kemudian teman-teman mungkin ada yang merasa ini email marketing seperti apa? Kita sudah pernah buat part satunya ya. Sebentar saya share untuk part satunya. Jadi part satunya bisa dipelajari nih. Email marketing itu seperti apa dan sebagainya. Tipsnya itu di part 1 ini. Part 2 ini lebih ke prakteknya langsung ya. Bagus mungkin ada videonya Bagus? Video ini saya cari di playlist ya. Karena sudah pernah kita bahas juga pas 1, mungkin ada beberapa yang masih belum ini ya. Saya cek. Ada Bagus? Oh, ini ada email marketing. Oke. Yuk, ini silakan dipelajari yang part 1, jadi mengenai pengantar email itu seperti apa, kenapa email marketing, ya. Nah, itu link YouTube-nya ya, silakan. Tapi kalau udah di playlist MGS sudah subscribe di YouTube saya otomatis ini ya bisa. Itu yang part pertama ya, email marketing. Kenapa sih email dan sebagainya. Dan tool ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mau ngajak kerjasama, Pak. Saya menjual produk harganya segini sekian, belasan juta bahkan sampai puluhan juta. Boleh nggak ini saya bundling dengan produk perusahaan saya karena produk ini juga dibutuhkan perusahaan tersebut gitu kan? Boleh. Nah, jadi membuat value perusahaan tadi gitu ya. Nah, tunggu di layar kaca nanti. Jadi akan dibanding dengan produk ini. Karena ini untuk all bisnis ya, profesi juga membutuhkan. Ya. Termasuk MGS pun sekarang lebih terbantu nih, tinggal setting kirim jam berapa terkirim, udah terkirim sendiri gitu ya. Termasuk buat follow up, powerful, langsung transfer, alhamdulillah gitu ya. Jadi ada juga ternyata pengundang ke seminar, pengundang ke bincang bisnis online itu mereka nggak bisa follow up. Dengan adanya sistem otomatis dari kita yang bantu follow up, mereka senang tiba-tiba Pak alhamdulillah closing Pak belum follow up gitu kan. Nah gitu. Misalkan masih butuh penjelasan Anda bisa bantu. Jadi itulah tool-tool ini kita hadirkan untuk mempermudah semua bisnis teman-teman terutama yang di TTR ini ya. Karena kita di MTS ini fokus bahas produk-produk TTR, di Mukunya mungkin, di Top Store-nya mungkin atau mungkin di TTR-nya dan sebagainya. Boleh tanya langsung, boleh kita audiokan Pak Indra ya, siap. Yang mau tanya langsung boleh tinggal chat aja mau tanya langsung gitu ya, Pak Indra. Mau nggak Pak Indra? Halo Pak Indra. Apa kabar Pak? Ya, halo Pak. Maju terus. Luar biasa, dahsyat. Pertama Mas,
Rekamannya dimatiin dulu, Pak. Rekamannya malah kebuka. Ya, punyanya, Pak. Ya. Itu saya udah cek di quote panduannya, itu dia masih pakai settingnya Gmail, Pak Riki. Coba bikin panduan yang khusus dari domain hosting yang sudah kita beli sendiri, Pak. Jadi kalau yang saya cek yang di panduan di quote itu, dia settingnya masih Gmail, kemudian notifikasinya 2 arah. Jadi agak susah diikutin. Coba bikin panduan untuk yang kirim email yang tadi seperti Pak Riki tadi tunjukin tuh. Jadi oke, siapa? jelas. Oh ya. Oh berarti ini eksklusif Mas ya, Pak Riki? Ya Pak. Berarti ini eksklusif ya, perdana ini ya? Iya Pak, perdana. Tangan buat jamaah MGSI ini ya. Perdana. Nanti saya buatkan Pak untuk yang kita kan code juga baru launching dan training baru nyampe WA karena kita pastikan WA-nya bisa dulu baru belajar email. Ternyata ada beberapa yang sudah WA-nya jago banget, income-nya dasar luar biasa gitu ya. Dan kita adakan juga ini WA marketingnya. Jadi ini eksklusif, selamat Anda perdana ini yang dapat pelatihannya ini. Mantap nih. Boleh nanya lagi, Pak? Ya, boleh Pak Indra, silakan langsung Pak Riki. Ya, saya sudah pakai ada yang pakai yang khusus email gitu. Ya, dia ada menu juga kirim email berjadwal. Apakah di sini ada? Kemudian gimana agar tidak masuk ke kotak promosi atau kotak spam? Ada tipsnya nggak Pak Riki? Kalau itu tergantung dari namanya, biasanya ya Pak ya, saya karena sering ngirim bisa masuk promosi, bisa masuk spam itu. Pertama di Gmail itu kan dari Google Pak ya. Nah itu rata-rata ada pengaturan Pak sebetulnya. Kalau Bapak ngirim ke email saya nih, karena settingan saya itu nggak ada folder promosi sama folder yang satunya media sosial, maka otomatis masuk ke inbox Pak. Jadi kembali lagi karena kita nggak tahu ya yang terima itu ada folder tersebut atau enggak. Cuman untuk meminimalisir supaya tidak masuk promosi ataupun masuk ke media sosial, biasanya lebih dikurangin untuk link Pak ya. Apalagi linknya yang bersifat link langsung link Pak, nggak disembunyi di gambar kayak gitu. Biasanya masuk ke promosi. Oh. Ya, jadi isi pesannya itu juga berpengaruh Pak. Kalau terlalu banyak link harus ditampilkan di depan seperti itu, biasanya langsung kesaring sama namanya folder promosi tadi. Misalkan di folder tersebut ada di penerima ya, seperti itu. Iya. Baik Pak. Sama satu lagi Pak, hosting emailnya itu harus dinaikin atau hosting webnya? Karena saya pernah juga ngirim email kemudian katanya dibatasi gitu. Kan nanti kita bisa cek Pak ya di kapasitasnya pengirimannya. Kalau untuk kapasitas Bapak bisa nanti mungkin bisa chat ke providernya langsung untuk skala untuk pengirimannya berapa, karena kemarin saya coba di 3 provider memang beda-beda Pak. Beda-beda. Jadi ada yang bisa ngirim sampai per jam itu 1.000 ada. Ada yang hanya dibatasi sampai 250 juga ada per jam ya itu ya. Nah, nanti kembali lagi ya Pak. Jadi provider belinya di mana nanti bisa ditanyakan ke providernya seperti itu. Baik Pak, sementara itu dulu Pak. Baik Pak Indra. Oke, masih ada waktu 5 menit. Yuk, ada pertanyaan? Ada lagi mungkin yang di-share Pak Riki tentang email marketing? Kirim emailnya? Kalau untuk saat ini saya kira sudah Pak. Kalau untuk ya. Dan jujur ini langsung mengurangi budget saya ini di pengeluaran ini. Karena saya langganan email itu 1,5 juta sampai 2 juta. Dan dengan ini akhirnya cuma 50.000 Mas ya. Itu pun bayarnya ke ini ya. Bayarnya ke hosting masing-masing ya sesuai kebutuhan ya. Iya betul Pak. Mantap. Nah, teman-teman mau juga nih menghemat pengeluaran. Nah, segera nih ya miliki tool quote-nya nih. Apalagi insya Allah kita di akhir bulan atau mungkin di awal bulan besok kita ada gathering leader ya. Khusus betul-betul yang betul-betul komit atau referensi dari leader. Kita ada leader meeting. Kita akan bahas WA marketing dan tool marketing secara offline langsung belajar. Teman-teman kalau nggak punya toolnya ya nggak bisa belajar gitu ya. Atau pakai tool yang lain juga boleh juga sih. Tematiknya sama, cuman agak nggak nyambung kalau toolnya berbeda gitu ya. Kalau ini saat ini satu-satunya bisa kirim WA dan email sekaligus dalam satu sistem. Tertarik program quote? Hubungi cabang masing-masing, hubungi yang undang acara MGS ya. Nanti mereka biasanya nggak punya link. Kalau mereka nggak punya link registernya bisa dibantu oleh Pak Agus, atau tim support kita ya di ttrmultipe.com maupun di ttrmultikurir.com.
Untuk email sudah komplit. Monggo kalau ada pertanyaan atau seputar cara nyetingnya tadi. Kalau ditayangkan ulang rekamannya target jam 1 sudah selesai. Nanti kita info di ini ya, di MGS. Nah, nanti kan yang sudah isi absen bagus, boleh diinfo lagi link absennya bagus. Link absennya itu link absen itu bukan absen hari ini, bukan, maksudnya yang sudah pernah register nggak usah register lagi ya, karena itu akan kita reminder seputar MGS. Termasuk link YouTube yang hari ini, karena udah sistem enak banget tuh, tinggal info tim marketing, tolong ini disebarkan ke member MGS. Sekali kirim, klik terkirim semua. Keren banget ya. Target jam 1 ya, kalau ini sudah terupload di YouTube, nanti panduannya akan terkirim ke WA teman-teman semua yang sudah absen. Sudah diinfo bagus ya? Ya Pak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mas Riki. Ya, sama-sama Pak. Nih, Jogja hadir Mas, Jogja Mas. Ya Pak. Jogja hadir, Jogja di Jogja. Insya Allah hadir Pak. Insya Allah hadir. Ayo teman-teman yang mau ikut ke Jogja ketemu Mas Riki langsung belajar boleh di sana. Oke, terima kasih. Salam buat semua tim coach ya, sukses buat openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, boleh di handle lagi, kembali ke hostnya lagi. Oke, luar biasa ya. Email marketing ya, dahsyat ya Bapak Ibu ya, bisa menghemat pengeluaran yang biasanya menggunakan email yang berlangganan ya, tapi di quote bisa langsung digunakan ya, selain WhatsApp Blast bisa juga email Blast ya, seperti itu.